Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Salam jumpa lagi dengan saya Trevino Pakasi. Dan kali ini topiknya adalah mengenai pneumonia. Tadi sudah ada pendahuluan ya. Dan kalau ditanya eh, kenapa saya yang bawa gitu ya, barangkali jangan dibilang saya ahli paru gitu ya. Karena saya bukan bidangnya di ahli paru-paru, tapi saya lebih banyak bidang saya adalah kedokteran keluarga. Dan kami di sini, bentar ya, sebagai dokter keluarga, tentu tujuannya akan lebih banyak me- melakukan preventif ya daripada pengobatan. Tunggu nih, saya sharing ini udah kelihatan belum ya? Sharingnya udah kelihatan ya? Sharing share ini. Oh, saya malah nggak bisa lihat ya. Di dokter di full screen nggak dok? Nah, itu dia. Saya juga lagi bingung nih gimana. Kalau saya cuma Kalau lihat foto kalau saya. Zoom itu lagi gangguan, biasanya nggak usah di full screen. Jadi tampilan PPT aja. Terus nanti di next-nya kan tetap kelihatan di sebelah kirinya itu kan akan tetap kelihatan next slide, next slide, next slide itu loh dok. Coba saya ulangi dulu. Ya boleh. Jadi jangan dari full screen. Biasanya itu error dari Zoom-nya sih. Oke. Coba dites dulu dok, sorry dok. Di next ke slide kedua. Ini nggak usah di-share. Nggak usah di full screen. Ini udah Nah, jalan itu ya? tadi udah bisa dok, udah aman. Yes, Oke. muncul, siap. Baik. Nah, ini bidang saya kedokteran keluarga. Sebagai seorang dokter keluarga, memang lebih banyak tujuannya ke preventif ya. Dan ini sangat sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Di sini kita bicara mengenai produk makanan sehat yang lebih tentu saja lebih ke arah preventif. Nah, supaya orang mau preventif, memang harus dikasih tahu dulu penyakitnya, ya. Penyakit yang mungkin kita nggak jelas, kita nggak ngerti, dan apalagi kalau penyakit-penyakit yang berbahaya seperti pneumonia ini. Ya. Pneumonia pasti sudah sering kita dengar, ya, yaitu radang pada paru. Itu nama bahasa Indonesianya radang pada jaringan paru, ya, yang sering juga dikenal dengan paru-paru basah. Apa sih yang kita bisa lihat kalau orang pneumonia? Pasti batuk ya, karena paru-parunya yang kena. Kemudian karena radang, demamnya biasanya tinggi. Nah, demam yang tinggi itu paru-parunya juga radang, batuk, susah napasnya, sesak napas ya. Kelihatan banget sesak napas. Kalau kita mau lihat sesak napasnya berbeda dengan asma. Misalnya kalau asma juga sesak napas, tapi kalau asma itu buang napasnya susah, susah sampai bunyi gitu ya. Tapi kalau eh, paru-paru basah atau radang paru, napasnya cepat karena susah dia mencari oksigen ya. Jadi tarik napas cepat, buang tarik napas cepat ya. Tarik napas dan buang napasnya semua cepat ya. Karena memang radang dan bisa kita ukur suhunya pasti tinggi. Penyebabnya sih sebenarnya macam-macam ya. Cuma yang paling sering adalah virus dengan bakteri. Karena bisa juga radang yang lain ya. Cuma radang yang lain tuh misalnya karena ada zat-zat beracun di udara, polutan yang masuk ya. Itu biasanya beda. Yang paling sering memang virus dan bakteri. Itu yang menyebabkan reaksi tubuh untuk kemudian bisa menimbulkan radang. Bahkan radangnya kemudian menjadi hebat. Nah, kalau ditanya siapa sih yang bisa terkena pneumonia? Nah, kalau dari gambar ini pasti kita udah bisa menarik kesimpulan nih ya. Dari anak kecil sampai orang lansia, semuanya punya risiko bisa terkena pneumonia. Yang dewasa, baik apa yang laki-laki maupun perempuan juga sama, punya risiko yang sama, bisa terkena pneumonia. Artinya bisa aja pneumonia pada orang dewasa, bisa pneumonia pada nenek-nenek, bisa pada kakek-kakek, ya bisa juga.
pada anak balita, ya bisa juga gitu ya. Jadi semua bisa, hanya tentu saja tingkat risikonya tidak sama ya. Yang lebih kecil atau lebih lansia risikonya lebih besar. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya yang mungkin lemah, daya tahan tubuh pertamanya yang kurang bagus, sehingga kemudian mudah diserang oleh virus maupun bakteri. Nanti bicara daya tahan tubuh ini juga banyak versi juga. Artinya kalau versinya daya tahan tubuhnya terlalu kuat, berlebihan, pneumonia juga. Ya, tapi pneumonianya diakibatkan karena reaksi imunitas tubuh kita. Nah, ini mungkin sering Anda dengar waktu kita dalam masa pandemi COVID, ya, di mana banyak orang-orang yang kemudian terjadi pneumonia berat, ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah badai cytokines, ya, badai sitokin. Itu merupakan suatu reaksi tubuh terhadap adanya virus di dalam paru-paru, ya, dan kemudian di dalam saluran napas juga, ya, bukan cuma di paru-parunya. Tubuh kemudian memberikan reaksi yang berlebihan sehingga waduh, radangnya luas. Radangnya luas, sesak napas, dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi kembali lagi, siapa sih yang bisa terserang pneumonia? Pada umumnya semua orang punya risiko ya bisa terkena pneumonia. Hanya tentu saja tingkat risikonya berbeda-beda menurut daya tahan tubuh kita. Yang muda bisa aja juga risikonya tinggi ya, mudah diserang kalau dia memang rentan, mudah sakit, mudah terkena penyakit, ya. Bisa saja. Termasuk di dalamnya yang mudah terkena penyakit itu yang obes. Kalau kegemukan, ya, kegemukan juga seseorang lebih lemah dari tahan tubuhnya. Nah, bagaimana terjadinya pneumonia? Kita mulai dari kondisi di luar tubuh ya, sebelum terjadi radang pada paru-paru. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada orang nih yang sumber penularan. Ya, sumber penularan ini dia batuk, ya, batuk mengeluarkan droplet dan droplet yang lebih kecil lagi. Ya, droplet dan droplet nuklei itu hampir mirip ya, cuma mungkin yang sudah kering atau di dalamnya droplet itu nuklei, ya, sebut intinya, dan bisa juga mengering ya. Itu di dalamnya ada barang yang menginfeksi ini. Bisa disebut virus, bisa juga disebut bakteri. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau dropletnya gede, ya, large infectious droplet, dengan jarak 1 meter saja dia sudah mengendap kita. Kalau small infectious droplets kira-kira 2 meter, dan yang lebih jauh lagi adalah 1,5 meter sampai 48 meter, yaitu yang droplet nuclei. Jadi mungkin yang partikel-partikel yang udah agak kering ya, yang keluar dari batuk seseorang, di dalamnya ada benda infeksius tadi, bisa virus dan bisa bakteri. Mulai dari situ, jadi ada orang lain dulu, ya, orang lain yang menyebabkan penyakit. Bisa nggak hewan yang menyebabkan penyakit? Bisa, contohnya COVID-19 ya, dari hewan. Tapi kebanyakan memang yang ditularkan dari orang ke orang itulah yang menyebabkan radang pada paru pneumonia ini. Tapi bisa juga dari hewan, contohnya pada COVID-19. Ya. Nah, Anda bisa lihat nih, droplet tuh kayak apa sih kecilnya. Ya. Nah, ini ada droplet berbagai ukuran, tentu saja ini ukurannya ukuran skematis ya, bukan yang aslinya. Ya. 3.000 mikron. Mikron ini 1 meter dibagi 1 juta ya, mikron. Mikron itu 10⁻⁻⁶ meter. Jadi 1 meter dibagi 1 juta. Atau kalau 1 milimeter dibagi 1.000. Nah, berarti ini kalau 3 mikron ya 1 milimeter dibagi 1.000 dikali 3. Kira-kira kayak gitu ya kecilnya. 1.000 mikron, 1 milimeter dibagi 1.000. Ya. Nah, ini ukurannya. Itu, aduh, masih nggak kebayang ya. 1 milimeter aja ya kebayang ya. Tapi kalau 1 milimeter dibagi 1.000, udah nggak kebayang lagi kecil yang kayak apa. Ini contoh yang lain.
partikel ya. Sekarang istilahnya dirubah. Saya, saya kasih judul apa sebutan yang lain yaitu PM, particulate matter. Ya, particulate matter ini dibandingkan dengan rambut kita. Nah, ini rambut nih yang udah diperbesar ribuan kali ya. Rambut kita kayak gini nih bentuknya. Rambut kita kayak gini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada PM2,5 yang warna merah dan ada PM10. Jadi particulate matter 10 mikron itu ukurannya droplet gede, gitu ya. Terus droplet yang kecil 2,5, PM2,5 tadi. Kenapa 2,5? Jadi ternyata kalau dia 10 mikron itu susah mencapai paru-paru kita, ya ukuran 10 mikron itu. Mungkin di tengah jalan, di dalam saluran napas, dia udah nempel saluran napas kita, sehingga nggak bisa mencapai paru-paru. Nah, kalau ukurannya antara 2,5, PM2,5 sampai PM10, dia juga nggak mencapai paru-paru, dia cuma naik turun aja sepanjang saluran pernapasan. Kalau lebih kecil dari PM2,5, nah dia bisa langsung menuju paru-paru kita. Jadi tergantung nih, si kuman, virus, bakteri, ini naik kendaraan apa. Kalau kendaraannya kereta, gitu ya, mungkin malah nggak nyampe paru-paru sama sekali. Kalau kendaraannya mobil, katakan mobil yang kecilan gitu ya, mobil-mobil city car yang 4 atau 5 penumpang. Nah, itu sampai saluran nafas saja. Tapi kalau mobilnya lebih kecil lagi, misalnya yang kayak 2 seat aja, ya mobil-mobil baterai sekarang kan cuma 2 tempat duduk. Nah, itu bisa sampai dalam sekali sampai menyentuh paru-paru. Lebih kecil dari itu, sepeda motor misalnya, oh itu bisa langsung sampai ke paru-paru. Nah, tergantung si virus bakteri ini naik apa, ya. Kalau dia naik sepeda motor, dia bisa langsung zoom ya sampai di paru-paru dan kemudian bikin radang. Nah, ini Anda bisa lihat ini gambar paru-paru kita nih yang biru ya. Nah, PM2,5 gambarnya tuh lah warna birunya itu udah sampai di ujung-ujung paru ya, sehingga yang bagian yang kena PM2,5 warnanya agak pudar, birunya nggak begitu jelas lagi, putih gitu ya. Kalau PM1 the very fine particulates ya, sampai di alveolus. Kemudian yang PM0,1, wah lebih kecil lagi, ultra fine particulates. Itu langsung bisa masuk sampai ke aliran darah. Ini sampai di paru-paru, sampai di ujung alveolus, itu namanya ujungnya paru-paru, bertukar masuk ke dalam aliran darah. Itu yang sangat kecil sekali. Justru yang paling banyak di kota besar yang kendaraan kecil-kecil. Katanya gitu. Kenapa kendaraan kecil-kecil ya? Supaya lebih gampang ya menusuk-nusuk. Sama nih. Yang paling banyak di kota-kota besar, polutan yang kecil-kecil sekali sampai ukurannya 0,1 mikron. Particulate matter 0,1. Itu sangat kecil dan kalau virusnya ada di situ, bakterinya ada di situ, maka dia bisa langsung masuk ke paru-paru sampai ke aliran darah dan menyebar ke tubuh. Nah, kalau kita bicara nih, kemarin juga saya baru landing ya di Jakarta. Aduh, teman-teman bisa lihat nih. Jakarta tuh kabut ya, kabut tapi kabutnya apa? Kabut polusi. Kabut polusi dan kita mau nggak mau kita harus bernapas loh. Nggak ada yang bisa tahan napas ya. Di Jakarta mau kayak apa kotornya udara Jakarta ya kita harus bernapas. Ya. Dan dari udara pernapasan itu ya 20% oksigen, 1% itu yang segala macam ini nih, polutan-polutan ini. Yang bahkan ukurannya sangat kecil bisa ada penumpangnya. Penumpangnya itu yang si virus dan bakteri. Ya, nih. Nah, Anda bisa lihat bahwa partikel-partikel itu dikeluarin ke batuk, bersin, ya, dikeluarin dan kemudian bisa mentransmisi kuman atau virus dari dalam tubuh orang yang sakit. Makanya sekarang ini kan kita udah belajar dari COVID-19. Kalau batuk tuh ya tutup ya. Lebih bagus lagi kalau dia sakit pakai masker ya. Kalau dia sadar sadar diri ya demi sesama ya. Lebih bagus lagi dan kalau memungkinkan misalnya sakit batuk pilek seperti ini
harusnya WFH, work from home gitu ya, atau benar-benar istirahat kalau memang sakitnya berat. Work from home ini ya artinya supaya lingkungannya terisolasi gitu ya. Kumannya hanya di dia-dia aja, terus virusnya di dia-dia aja. Nggak pergi kemana-mana, nggak masuk di kereta, nggak masuk di bis, ya, nggak masuk di tempat kerja, di kantor, dan sebagainya. Itu karena kita mampu mentransmisikan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, ini gambar yang bagus sekali ya, gambar film yang bagus sekali dengan partikel-partikel yang kecil. Itu bisa tergambar. Bayangkan partikel yang kecil ini aja ya bisa jauh sampai 5 meter, sampai 48 meter, melayang-layang di udara terus itu sebelum dia mengendap. Dan di situ kemudian ada AC. Nah, AC-nya langsung kemana-mana. Apalagi kalau bicara gedung dengan AC sentral, masuklah dia ke lantai satu, ke lantai dua, ke lantai tiga, ke lantai empat. Itu yang terjadi waktu COVID ya. Jadi kita udah nggak bisa bilang lagi, lantai berapa, lantai berapa. Nggak tahu kita dari mana sumber penyakitnya. Ya, begitu ada yang positif, langsung terjadi. Gitu ya, langsung bisa menyebar kemana-mana, apalagi ke dalam gedung dan ruangan yang tertutup. Nah, ini penting ya teman-teman untuk kita kita ketahui gitu ya. Memang sebagian besar pada waktu COVID misalnya ya, eh, kembali bisa bekerja dan sehat. Hanya 2% saja yang meninggal. Cuma kan kita nggak bisa bilang, oh ya kecil kok cuma 2% gitu ya. Orang yang kehilangan 100% loh. Bukan 2% lagi. Yang meninggal keluarganya 100% udah nggak bisa balik lagi. Dan belum tentu yang 100% apa yang 2% yang meninggal ini adalah hanya orang yang penyakitan lansia. Enggak juga ternyata. Ada juga yang masih muda produktif. Sayangnya mungkin dia gendut, dia mungkin udah diabetes ya. Sehingga kemudian terjadi radang paru-paru, terjadi pneumonia, dan akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa bernafas dan meninggal. Nah ini mulai dari hal yang kecil-kecil seperti itu. Ya, barangnya kecil, ya, tindakan kita juga sederhana, tutup, pakai masker, ya, atau sama sekali tidak kerja di kantor. Sederhana sekali tindakan kecil, tapi kalau itu kita jalankan dengan baik, orang pun di tempat kerja juga ngerti bahwa nih kalau lagi batuk pilek, ya, kalau masuk kerja ini berisiko. Ya, kalau dia bisa kerja dari rumah, mungkin menurunkan risiko. Ya. Kalau suasana tempat kerja juga ngerti, ya, tentu harusnya dikasih izin. Ya. Dan ini sekalian juga teman-teman untuk mengerti bahwa kalau penyakit saluran pernapasan, ya, masalahnya masuknya dari saluran pernapasan. Bukan berarti kemudian, wah jauh-jauh cuci piringnya bersih-bersih, jangan makan dari piring bekas dia, atau sendok garpu bekas dia, atau gelas bekas dia. Nggak ada hubungannya. Nggak nular lewat sendok garpu, nggak lewat minuman ya. Ini kalau botol minum nih misalnya nih ya, terus kemudian ada gelas misalnya, ya, ternyata kayak gelasnya enggak ya. Nah, kalau ada gelas gitu nih ya, gelas ini saya batuk pilek nih, ya. Terus setelah selesai minum, ada orang lain yang mencuci, hilang virusnya, nggak ada lagi virus nempel di situ. Kalau masih ada virus satu dua nempel masuk ke mulut kita ya nggak jadi apa juga. Jadi menularnya penyakit pernapasan lewat pernapasan, bukan melalui alat-alat makan atau alat minum. Ya. Nah, kenapa sih kok kalau kayak gitu kenapa ketularan juga? Mungkin, mungkin makannya bareng-bareng. Ketika makan bareng-bareng kan nggak pakai masker sehingga bisa menular. Ya. Nah, nggak semua virus, nggak semua bakteri akan bikin pneumonia, nggak semua, ya. Nggak semua. Jadi tergantung juga virusnya apa dan reaksi yang ditimbulkan seperti apa. Nah, ini saya mau cerita ya dari gambar ini sebenarnya gimana sih gitu ya virus itu. Nah, virus itu bisa jangkau di sel tubuh manusia. Ini sel tubuh ya. Tuh Anda bisa lihat ya, selnya itu gede sekali. Ini juga belum full sel yang digambar ya. Hanya bagian-bagian terpenting dari sel. Lalu virusnya tuh bola kecil ini. Bola kecil ini bisa seperti kapal lagi docking ya di pelabuhan. Ketemu ya, ketemu tempat nyandar, tempat buat sandar. Begitu ketemu tempat sandar, dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia.
ke dalam sel tubuh manusia. Dari situ kemudian dari dalam sel tubuh manusia, ya, partikel-partikelnya dipecah, gitu ya, dan keluarlah partikel-partikel genetik dia. Partikel genetik dia inilah yang kemudian masuk ke dalam inti sel, ya. Akhirnya dia membentuk apa? Membentuk dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Ini emang jahat loh virus ini kayak bajak laut ya. Dia bajak laut sehingga dia masuk ke dalam tubuh inangnya, hostnya, ya. Kemudian dia mengambil alih gitu. Jadi inti sel yang tujuannya memproduksi berbagai keperluan untuk hidup dibajak dan dia hanya memproduksi virus itu sendiri ya. Begitu satu sel terinfeksi oleh satu virus, dia kemudian menyebar menjadi jutaan virus, jutaan sel terinfeksi, jutaan kali jutaan yang kita terinfeksi, waduh, akhirnya jadi banyak, baru itu melihat, waduh, ada intruder, intruder masuk ya, ke dalam saluran nafas atau ke dalam paru-paru yang menyebar. Dan dari situ kemudian sibuk tubuh memanggil bala bantuan, ya. Tubuh sibuk memanggil bala bantuan, menimbulkan namanya reaksi radang. Nah, ini dia, ya. Jadi ada sel-sel yang NK sel, ya, yang kemudian dia eh, mencari bantuan, dia membentuk reaksi radang di situ. Nah, kalau masih kecil, sebagian kecil saja dari paru-paru itu gede loh, ya. Jadi kita akan melihatnya cuma ya, radang kecil saja, cuma radang kecil. Jadi dia cuma itu. Tapi kalau udah makin luas virus yang menyebar, tubuh juga berusaha dong untuk mengisolasi ya, kayak seperti apa kebakaran di Los Angeles gitu ya. Pemadam kebakaran berusaha mengisolasi api dengan menutup, bikin shield gitu ya, shield air ya. Ini juga sama, dia pengen bikin shield situ. Tapi yang namanya juga virus, ya instingnya sama dengan manusia, sama dengan semua makhluk hidup yang lain. Virus dan bakteri instingnya adalah untuk hidup dan bertahan hidup dan melahirkan keturunan yang baru. Itu instingnya sama. Sehingga tentu juga virus dan bakteri ini mencari usaha gimana supaya nggak ketangkep oleh sel-sel tubuh, oleh sel-sel pertahanan tubuh. Dengan dia mencari usaha itu berupaya supaya nggak ketangkep, akhirnya dia selamat. Kemudian virus dan bakteri ini bisa berkembang biak dan menyebar, merusak inangnya. Nah, ini Anda bisa lihat ujung dari saluran nafas namanya alveolus itu kayak anggur gini. Ya. Kalau bakteri agak beda dengan virus, karena kalau virus itu sangat kecil dan dia nggak punya apa-apa lagi kecuali materi genetik. Sehingga dengan modal materi genetik itu dia harus masuk di dalam sel tubuh. Dengan masuk di dalam sel tubuh baru dia bisa menjadi aktif ya. Jahat ya kalau kita nonton film gitu ya. Dia kayak bukan apa-apa gitu ya, tapi begitu masuk ke dalam inangnya langsung bisa menguasai, nah, bisa menguasai seluruh sel itu untuk memproduksi virus saja. Kalau bakteri enggak, bakteri di luar sel tubuh ya. Ada juga bakteri yang bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, bakteri itu dalam di luar sel tubuh sendiri juga sudah merangsang terbentuknya reaksi radang. Nah, sekali lagi reaksi radang itu bukan reaksi jahat sebenarnya. Reaksi radang itu adalah upaya untuk kita, tubuh manusia, menolak adanya virus maupun bakteri yang merusak tubuh kita. Dia ngapain ya? Dia membuat radang supaya sel-sel tubuh yang yang sudah terinfeksi mati, ya. Kayak zombie gitu kan, zombie kalau ditembak mati ya mati, udah nggak gigit lagi. Itu nah tujuannya seperti itu si radang ini ya. Sel-sel radang mengisolasi dan kemudian membunuh sel-sel yang sudah rusak tadi dengan membuat radang. Nah, kembali ke ceritanya pneumonia ini bisa macam-macam. Cerita dari dia mulai masuk virusnya, kemudian dia docking dan kemudian mereplikasi diri, sampai kemudian dia di batuk, kemudian batuk dengan demam tinggi, batuk demam tinggi dengan sesak napas. Kejadiannya bisa sangat cepat, bisa cuma seminggu, mungkin juga ada yang kurang, tergantung daya tahan tubuh.
Ya, tapi ada juga yang mungkin kejadiannya lebih dari seminggu, ya, tergantung. Tapi kejadian itu sangat cepat, baik virus maupun bakteri. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tadi reaksi radang itu yang kemudian seharusnya menolong tubuh kita, malah akhirnya merusak. Karena si virus sama bakteri ini pintar, sembunyi, dia nggak tahu mau kemana, akhirnya dibom, bom, bom, bom semua. Dibom aja semua sama tubuh, termasuk sel-sel yang sehat kena. Nah, karena dia nggak tahu, ya, langsung diserang oleh badai cytokine sini, kemudian menyebabkan makin banyak jaringan paru yang rusak, meradang, dan kemudian jadilah radang paru-paru, paru besar. Nah, teman-teman, sebenarnya si radang paru-paru ini kembali lagi ya, itu daya tahan tubuh kita ya, yang kemudian menyebabkan kerusakan-kerusakan kayak gitu. Sehingga perlu sekali kita bisa mengontrol. Nah, mengontrol ini sudah pernah sih saya sebut ya beberapa kali. Kenapa sih timbulnya penyakit dari hubungan antara brain, kemudian usus, gut, dan microbiome. Jadi sumbu, otak, usus, dan microbiome. Ya, itu yang mengendalikan. Teman-teman, kalau radang paru tuh nggak enak nih, nggak enak. Coba bayangkan nih, paru-paru nih ada gelembung-gelembung yang harusnya isinya udara. Tapi udara ini diisi oleh bakteri atau diisi oleh sel-sel radang, bahkan dengan cairan juga. Ini sama aja kayak orang menggelam, ya. Makanya mungkin bahasa awamnya juga paru-paru basah. Karena jadi reaksi radang timbul gitu kan. Kalau udah penuh air kayak gitu. Ada lagi kalau disedot ya. Kalau disedot keluar air tuh bukan paru-parunya, tapi biasanya selaput paru. Cuma ya kayak gitu, susah napas. Ya. Dan nanti kalau Anda lihat foto ronsen di sebelah sini, sel paru yang normal tuh harusnya isinya udara warnanya hitam. Tapi kalau udah putih kayak gini berarti dengan penuh dengan peradangan. Ya. Terus nggak bisa napas. Ya. Jadi kayak orang tenggelam dan susah napas. Terus mau gimana coba? Bahkan somehow ya akhirnya orangnya sama sekali nggak bisa spontan lagi narik napas. Kenapa? Ya, mungkin udah kecapean, udah kelelahan, kebanyakan karbon dioksida, otaknya jadi terpengaruh, yang harusnya bisa spontan ngatur narik napas sehingga masuk ventilator. Ini masuk ventilator kayak gini. Nah, kalau di Indonesia ini belum ada hukumnya ya, begitu kita masukin ventilator, sampai kapanpun ventilator itu tidak bisa dicabut kecuali dia meninggal secara alami. Nah, itu yang susah. Karena kadang-kadang sebenarnya orangnya mungkin tanpa ventilator sudah meninggal. Ya. Tapi karena kemudian dimasukkan udara dan oksigen terus, seolah-olah masih nafas. Padahal nafasnya itu diatur oleh mesin. Nah, sedangkan bagian tubuh yang lain, batang otak dan sebagainya mungkin sudah mati. Gitu. Jadi kalau sampai masuk ventilator ini dilematis. Ya. Nah, sampai ke radang paru udah berat. Dan ini sebenarnya kalau dicari, ini penyebab tertinggi kematian anak ya. Mungkin akhir 90-an, awal 2000 itu masih yang pneumonia. Sebenarnya nggak tahu sih apakah sekarang masih penyebab kematian tertinggi pada anak apa enggak. Mungkin sih bang enggak, ya, udah turun. Tapi tetap aja penyakit radang pada penyakit pernapasan dan pernapasan itu selalu nomor satu. Kebanyakan memang cuma saluran napas atas, batuk-batuk kering, batuk pilek dan sebagainya. Tapi sampai ke bronkitis, bronkiolitis, kemudian sampai ke pneumonia, asma, itu mungkin sebagian kecil. Tapi itu berat, ya, berat. Berat, apalagi kalau buat anak-anak berat. Nah, ini yang terjadi. Kenapa berat ya? Katanya paru-parunya putih di gambar ini ya, paru-parunya putih. Sehingga paru-paru itu tidak, artinya paru-paru itu tidak ada cukup udara untuk kemudian bisa ditukar. Yang lebih jelek lagi, virus yang masuk di dalam paru-paru itu bahkan bisa masuk ke aliran darah dan menyebar. Bakteri juga sama, bisa masuk ke aliran darah dan menyebar. Akhirnya kalau menyebar ya kemungkinan besar makin lama makin buruk ya, sehingga kemudian tidak bisa harapan hidupnya rendah. Nah, di mana sih kita berperan? Anda pasti sudah sering ya mendengar namanya NK cell.
natural killer cell. Jadi ini sel-sel efektor pertama nih. Kalau ada infeksi, dia muncul duluan. Dia unit reaksi cepatnya, ya, muncul duluan ketika ada penjahat masuk. Nah, kemudian dia setelah menyerang bakteri virus yang masuk itu, dia kemudian manggil teman-temannya, menimbulkan reaksi peradangan. Nah, reaksi peradangan ini unfortunately bagus-bagus enggak gitu ya. Enggaknya adalah karena dia merusak, merusak sehingga kemudian sel-sel yang tadinya juga harusnya dipakai buat pertahanan tubuh bisa jadi ikut rusak karena ada peradangan ini. Sehingga kalau kita mau menahan supaya tidak terjadi perusakan yang luas, kita membutuhkan antioksidan. Jadi peradangan itu menimbulkan stres oksidatif yang kemudian menyerang lagi sel-sel yang sehat. Dengan antioksidan, ya tentu terbantu ya untuk mengurangi apa peradangan yang berlebihan tadi. Peradangannya perlu, tapi nggak harus berlebihan. Ya. Si apa produk AFC ini. Produk AFC yang mana? Kalau kita bicara pematangan NK sel itu adalah usus-usus. Kalau kita bicara antioksidan, ada di usus ya, ada juga di subarasi. Lalu yang satu lagi yang penting yaitu epitel. Ya. Dia harus utuh. Ya. Contoh epitel yang kita bicarakan ini kulit ya. Kulit itu lapisan terluar tubuh kita. Lapisan terluar tubuh kita melindungi kita supaya kita utuh. Ya. Dan juga terhadap pertahanan. Nah, semua jaringan yang permukaan keluar itu punya namanya epitel. Tapi itu harus utuh dan kompak banget. Ya. Kalau misalnya nggak percaya ya, coba aja Anda, kulit Anda tuh Anda mau ngapain juga susah ya. Yang bisa merusak kulit Anda adalah hanya benda tajam. Yang lainnya nggak bisa. Ya. Cubit-cubit gitu nggak bisa. Gigit bisa luka karena gigi tajam. Ya. Jadi epitel itu sangat kuat melindungi tubuh kita dan itu harus dijaga keutuhannya. Itu peran dari usus gusi. Ya, peran dari subarasi juga sama. Sorry kalau usus gusi emang spesifik epitel yang ada di kulit ya dengan apa namanya kolagennya. Kalau subarasi adalah pertumbuhan sebenarnya pertumbuhan dari sel-sel muda gitu ya supaya bisa memperbanyak diri dan kemudian menjadi matur jadi dewasa dan kemudian sel-sel itu bisa melapisi atau menggantikan sel-sel yang rusak. Ya teman-teman, kembali ke pertanyaan pernyataan di awal. Kalau ditanya saya di sini cerita apa? Tentu saya cerita pneumonia. Tapi sebenarnya message-nya di mana? Message-nya adalah Anda mencegah supaya nggak terjadi pneumonia. Itu yang penting ya. Jangan nunggu udah pneumonia baru minum ursupusi atau subarasi karena nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya sama sekali nggak ada, tapi kalau kita bilang kita minum subarasi pada saat pneumonia dengan harapan sel-sel tubuh kita bisa diperbaiki, timbul regenerasi sel yang baru, maka perlu waktu ya, perlu waktu untuk sel-sel tubuh kita, terutama saluran napas, berkembang biak menjadi sel-sel tubuh yang baru dan dewasa. Saya belum lupa sih berapa hari sel-sel paru itu bisa meregenerasi diri. Sel tubuh kita yang termasuk cepat meregenerasi diri adalah kulit dan juga usus ya. Usus itu nggak salah 3 sampai 7 hari. Lapisan epitelnya bisa meregenerasi diri. Nah, itu aja yang disebut cepat 3 sampai 7 hari. Yang disebut cepat ya. Nah, saya nggak tahu kalau paru mungkin agak lebih lama, tapi saya nggak tahu berapa lama. Sehingga kalau misalnya Anda sakit, sekarang Anda pneumonia, lalu Anda minum ursupusi subarasi dengan mengharapkan mereka akan sembuh, menyembuhkan. Pertama, ya kita perlu waktu 3 sampai 7 hari untuk memperbaiki epitel. Kedua, kita perlu berapa banyak selnya kita nggak tahu. Ya, tergantung kerusakannya. Ya. Ini makin rusak, makin banyak tentu saja kebutuhan sel-sel. Dan ada kapasitas produksi. Nggak bisa kemudian kita makan usi-usi banyak-banyak dengan harapan atau subarasi banyak-banyak dengan harapan langsung jutaan sel lahir gitu. Ada pasti kapasitasnya untuk memproduksi. Sehingga kemudian kembali lagi ke awal saya bilang saya bukan dokter paru karena saya lebih banyak fokusnya mencegah orang supaya nggak sakit. Nah, di mana di sini tidak mencegahnya? Saya adalah pengguna rutin ya dari usus dan subarashi.
Berarti Anda sudah punya kadar antioksidan tertentu di dalam darah. Anda rutin Anda konsumsi, ya. Nah, antioksidan yang Anda konsumsi itu tentu saja akan membuat suatu proteksi, suatu proteksi sehingga kalau terjadi apa namanya infeksi misalnya, kemudian terjadi radang, ya, bukan cuma infeksi, terjadi radang, nah itu langsung terproteksi oleh antioksidan ini. Tapi kalau kita juga minum usus rajin, ya, usus ini dalam pelatihan fungsinya ternyata memperbaiki atau meningkatkan performance dari NK cell. NK cell ini adalah natural killer cell yang merupakan unit reaksi cepat ya kalau terjadi infeksi. Nah, kalau itu yang Anda kejar, berarti Anda akan mengurangi kemungkinan apa namanya dari ISPA bahkan terjadi pneumonia. Ya. Kalau Anda makan dengan rutin. Nah, itu yang kemudian kita nggak bisa apa namanya yang kita bisa bilang bahwa dengan minum produk-produk ini orang yang pneumonia sembuh. Mungkin bisa, tapi pasti ada perlu kombinasi yang lain, obat dan sebagainya. Justru yang kita bisa stres, kalau tidak mau pneumonia, ya minum aja rutin. Dan bukan cuma pneumonia. Begitu Anda start rutin, mungkin selain pneumonia, mencegah penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ya, bukan cuma pneumonia. Sehingga disitulah manfaatnya kalau Anda mau membahas dis- eh, pneumonia dari sudut pandang produk-produk AFC dan produk kursi-kursi dan SOP Subarasi. Saya rasa enakan tanya jawab ya, karena di tanya jawab itu mungkin lebih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa digali ya dan makin memperkaya kita semua sebagai pendengar. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita boleh mulai bisa dengan chatting. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya, maaf dok, mau tanya kalau penanganan virus HIV apa sama dengan penanganan virus-virus lain? Jawabannya tidak. Ya, jadi virus itu dikenal sebagai penyebab penyakit dan penyakitnya adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri. Pada umumnya semua virus dapat sembuh sendiri. Ya, kenapa dapat sembuh sendiri? Ya, karena memang daya tahan tubuh kita seperti itu. Nah, ada kata kuncinya yaitu daya tahan tubuh kita. Virus HIV yang diserang justru daya tahan tubuhnya. Sehingga demikian, dengan demikian pasti dia nggak bisa sembuh sendiri. Dan sampai saat ini yang istilah yang dipakai bukan sembuh, tetapi terkontrol. Terkontrol artinya dia CD4-nya naik tinggi, kemudian viral load-nya rendah, ya, atau bahkan nol. Itu dia yang bisa terkontrol. Tapi kita nggak bisa sebut bahwa dia itu apa namanya eh, to- bisa hilang total dari tubuh kita ya. Karena sekali lagi itu daya tahan tubuh kita ini bekerja gitu ya untuk menanggulangi masalah infeksi, termasuk infeksi virus. Tapi kalau HIV ini justru yang dibuat lumpuh adalah daya tahan tubuh kita, sehingga kemudian perlu input dari luar juga. Nah ini pertanyaan berikutnya dok, saya sering menjumpai pasien yang batuk dahak sudah di debu dengan Ventolin, Pulmicort, Comifen, dan larutan NaCl. Tapi cuma reda beberapa saat saja dan pasien panik ketika ada serangan sesak nafas lagi. Apakah itu aman sering-sering di nebu, termasuk banyak obat kimia? Jadi kalau secara umum kita bicara obat kimia pasti ada efek samping. Itu sudah selalu menjadi bagian dalam penelitian obat. Jadi apakah ada efek terapi, kemudian apakah ada efek samping. Namun kalau efek terapi jauh lebih hebat, lebih besar dan lebih dipulukan, maka efek samping eh, apa namanya dikalahkan dalam hal ini bukan berarti orang nggak ingat bahwa ada efek samping, tetap orang ingat. Cuma efek samping ini untuk dievaluasi terjadi atau tidak pada pasien-pasien tersebut. Ya. Tapi kalau efek terapeutik itu yang dikejar. Jadi kalau ada efek terapi pasti dikasih, gitu ya. Itu kemudian kalau kita bicara
obat secara umum ya. Nah, kemudian di sini kan dibilang nih, udah dikasih bermacam-macam obat, redanya beberapa saat saja. Tergantung sekarang obatnya apa gitu, obatnya apa dan fungsinya apa. Ada obat yang fungsinya adalah mengatasi radang, dan itu nggak langsung plong hilang begitu minum ya. Ada proses penyerapan, proses kemudian di hati disebar ke seluruh tubuh, kemudian merespon. Ini nggak cepat prosesnya, ya. Nggak bisa bilang instan. Nah itu adalah yang apa namanya obat-obat seperti Pumicort itu berfungsi mengurangi radang. Tapi ada obat yang fungsinya melebarkan saluran nafas, melebarkan saluran nafas. Itu misalnya Ventolin. Lalu kenapa orang ini minum sesaat enak, setelah itu kambuh lagi? Berarti nomor satu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan. Begitu dikasih obat, prosesnya menurun, mereda, oke lah gitu. Tapi setelah selesai obatnya, selesai efek dari obat itu selesai, langsung naik lagi. Itu namanya belum sembuh, namanya itu perlu berobat terus gitu sampai satu cure pengobatan selesai. Itu dia ya kenapa masih menjumpai orang-orang yang sudah dikasih nebu tetapi masih tetap sesak napas karena nggak directly menyembuhkan gitu ya nggak directly menyembuhkan tapi melalui proses-proses dan itu juga bukan proses yang cepat. Mudah-mudahan cukup menjawab nih ya. Kemudian yang berikutnya, apakah aman sering nebu? Ya pasti ada efek samping. Pertolongan pertamanya apa? Kalau nggak mau nebu, ya coba aja dengan ini ya, uap panas. Uap panas. Zaman nenek-nenek, kakek-kakek dulu mungkin diajarin orang Belanda seperti itu. Dikasih mentol, ya, terus hidup. Kalau nggak mau obat-obatan. Kemudian, apalagi nih, kalau nggak mau obat-obatan kita pakai itu ya, eh, uap panas tadi. Ini pertanyaan berikutnya, apakah radang paru bisa muncul lagi? Bisa, ya. Penyakit hampir semua penyakit bisa kambuh, istilahnya kambuh muncul lagi, bisa muncul lagi tergantung kemudian orang ini berinteraksi atau tidak dengan yang sumber radang paru. Yang kedua, bagaimana dia memfilter lingkungannya, gitu ya, sehingga tidak terjadi apa namanya radang. Kalau sesak napas waktu radang paru, apakah menghisap simikot bisa menolong? Ya harusnya bisa ya, tergantung sih saya penyakitnya modelnya apa. Karena ada juga yang kemudian sesak nafasnya karena polutan dan polutan itu membuat jadi spasme misalnya sehingga susah untuk bernafas. Itu juga ada. Berikutnya nih pneumonia ada ringan ada berat pada bayi dan anak dewasa. Untuk subluasi dan usukusi dosisnya gimana dok? Ya tadi sudah saya sebut bahwa ini bukan obat buat pneumonia, ya bukan untuk pneumonia, bukan obat maksud saya, bukan obat. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat bahwa keluarga kita, anak kita berisiko pneumonia atau mungkin tetangga atau siapa berisiko pneumonia, maka kita anjurkan minum supaya tidak terjadi pneumonia. Kita anjurkan minum supaya tidak terjadi pneumonia. Contohnya yang berisiko seperti apa? Misalnya perokok berat ya, gampang sekali akan serang penyakit ya kalau dia daya tahan parunya tidak bagus. Perokok berat itu beresiko. Kita bisa anjurkan dia supaya nggak batuk-batuk berat dan sesak napas, pakailah produk ini, persekusi gitu ya, atau ini apa subarasi, ya. Nah kalau orang-orang yang sudah pneumonia, sebenarnya dikasih ini untuk apa sih? Ya, nomor satu tadi adalah antioksidan. Antioksidan itu berperan pada peradangan supaya tidak menjadi menghancurkan sel terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kita kasih antioksidan, tujuannya nih supaya nggak makin banyak yang rusak oleh radang itu. Bukan sembuh. Ya, sembuh lagi cari cerita lagi sembuh. Ya. Sembuh berarti kan reaksi radangnya dikurangi. Ya. Nah itu tujuan kedua adalah
Kalau kemudian dikasih terus-menerus SOP ini, selain menahan peradangan supaya nggak berlanjut, ya, ya tentu banyak hal yang lain, misalnya apa ya, peradangan yang nggak berlanjut, tapi eh, apa namanya, dengan demikian si antioksidan ini menahan tidak terbentuk stres oksidatif. Ya. Terus dosisnya gimana? Sebenarnya kalau orang masih baik-baik aja belum pneumonia ya kita ikut aja dosis yang diberikan oleh ASC 1 sampai 2 saset per hari. Jadi kalau dia sudah pneumonia, yang kita kejar sebenarnya mungkin lebih banyak fungsi antioksidan. Kenapa? Karena fungsi dia membantu untuk mematangkan NK sel kan bukan 1 hari 2 hari ya. Itu proses yang lama. Sel darah merah kita aja 3 bulan diregenerasi. Ya, jadi jangan kita bilang, oh ya udah pindah usus yang banyak supaya NK selnya bagus. Benar bagus, tapi bukan dalam waktu sehari 2 hari. Ya, panjang waktunya. Oke. Nah, berikutnya, izin bertanya, bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Tetapi beberapa hari terdetek pneumonia. Tentu harus dilihat nih ya kasusnya. Kalau bayi baru lahir terhadap pneumonia ini kenapa? Infeksi kah? Atau ada namanya pneumonia aspirasi. Jadi ketika dia lahir, tanpa sengaja jalan lahir, waktu jalan lahir ini kan ada macam-macam keluar ya cairan ketuban terutama. Cairan ketubannya kesel masuk ke dalam paru-paru. Terjadi namanya pneumonia aspirasi. Ya. Lagi nyusu-nyusu-nyusu, selek. Ya kalau keselekian dikit dan pasien bisa merespon, dia harus batuk langsung. Supaya nggak masuk ke paru-paru. Tapi mungkin ada bayi-bayi yang lemah, masuk ke paru-paru. Ya. Sehingga langsung terjadi pneumonia. Ada lagi dia mungkin ya banyak yang bayi kecil atau bayinya lahir rendah gitu ya. Sehingga ketika masuk ke dalam ICU terinfeksi jadinya radang paru-paru juga. Ya. Jadi eh, pneumonianya lain, pneumonianya lain. Kalaupun dengan pneumonia yang terjadi itu kita mau mengurangi reaksi peradangan, kita bisa apa namanya lakukan dengan cara si konsumsi ini juga ya ARC ini ya kita kita kasih juga seperti ini. Oke, ini pertanyaan berikutnya. TB itu termasuk radang paru bukan? Bukan ya. TB ya TBC ya, tuberkulosis ya, bukan radang paru. Jadi dia nggak masuk ya. Kemudian yang berikut, anak saya waktu tahun 2003, bentar ya sebentar. Anak saya waktu tahun 2023 sempat kena pneumonia dan dirawat di rumah sakit 3 hari. Kata dokter, anak saya ada alergi juga. Pertanyaan yang setiap malam menjelang mau tidur, sekarang suka batuk, kadang kayak ada gitu. Tapi kalau udah tidur sih nggak bunyi lagi. Apakah itu alergi, dok? Sejak tahun 2022 konsumsi usus, tapi memang nggak rutin. Banyak bolongnya. Kalau alergi itu reaksinya sih, kalau di saluran napas ya, mungkin jadi menyempit ya, menyempit, makanya sesak, alergi. Kemudian timbul apa namanya dahak ya, itu mungkin juga salah satu reaksi alergi. Kemudian kalau dia alergi karena dingin, berarti timbulnya karena biasanya malam hari, karena malam hari suhu lebih rendah. Kalau alergi karena cuaca ya. Kemudian di pertanyaan sini, setiap malam menjelang mau tidur, kadang suka batuk-batuk, kayak dahak gitu. Tapi kalau udah ini nggak bunyi lagi. Ya bisa, nggak aja salah alergi, bentuk manifestasi alerginya yang cuma kita nggak tahu. Tinggal dicari aja sih sebenarnya atau ditanya ke dokter anaknya, alerginya alergi apa supaya bisa dihindari. Yang berikut batuk pilek demam sebagai reaksi tubuh terhadap bakteri virus yang masuk ke tubuh sebagai rada untuk proteksi tubuh. Berapa lama dok kita bisa obati dengan obat medis? Nah, obat kalau radang di saluran napas nih ya,
Ada dua macam obat. Obat yang apa namanya mengurangi gejala gitu ya, simptomatik istilahnya. Ada obat yang tujuannya definitif untuk mengatasi penyebabnya, gitu ya. Ada dua macam obat. Jadi kalau misalnya dianggap bakteri, dikasih antibiotik, misalnya antibiotik kemudian berapa? 7 hari, 14 hari gitu ya, harus habis. Ya. Nah kalau kita misalnya apa namanya virus, lain lagi ada dosisnya sendiri. Itu kalau kita mengatasi penyebabnya. Kemudian kalau obat untuk gejala-gejala ya sesuai gejalanya. Kalau obatnya dia demam, dia kasih obat antiviretik ya, anti demam. Kalau dia misalnya batuk-batuk berdahak, maka kasih obat yang dahaknya apa bisa mengurangi polusi dahak atau menurunkan batuk-batuknya. Kalau obatnya, jadi obat itu macam-macam lah gitu ya. Jadi spesifik gitu. Sekarang apakah obat itu bisa digantikan oleh fungsi SOP subarasi? Pada dasarnya beda, ya. Nggak saling menggantikan itu. Ya, walaupun misalnya ada orang yang sedang paru-parunya rusak ya, epitelnya rusak gitu. Kemudian dia batuk-batuk gitu ya. Memperbaikinya tentu dengan epitel yang sama lagi. Kasihlah dia misalnya obat-obatan eh, atau dia dikasih produk AFC. Nah itu kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia di-trigger nih untuk sel baru. Oke, dia bentuk sel baru. Tapi lamanya itu loh beda gitu kecepatannya. Bentuk sel paru, sel ginjal, sel jantung, sel otak nggak bisa lagi baru. Susah untuk sel barunya. Nah itu yang menyebabkan kemudian nggak secepat itu juga. Oh ya kita minum sembuh. Ntar dulu ya. Makanya kalau tadi saya promosikan, promosinya adalah ini lebih kepada mencegah pada orang-orang yang berisiko, kita bisa lihat ya tidak terjadi penyakit paru. Kenapa? Karena yang mencegah. Kalau untuk pengobatan itu dia. Kalau menurut saya pengobatan mesti dikombinasi, nggak bisa sendirian. Hanya produk-produk KFC, tapi perlu juga kombinasi dengan obat. Karena namanya pengobatan, ya beda dengan makanan sehat saja. Oke, lanjut. Dok mau tanya, apakah penderita diabetes rentan mudah terkena pneumonia? Rata-rata iya, karena dia punya daya tahan tubuh menurun, sehingga kemudian ketika ada kuman virus masuk, ya artinya terjadi pneumonia. Oke, dok saya tanya, apakah untuk ambeien itu dapat membantu penyembuhan? Jawabannya tidak, ya tidak karena ambeien itu kelainan struktural, kelainan bentuk gitu ya, yang harusnya dioperasi. Hampir semua kelainan bentuk itu adalah harus dioperasi, kelainan struktur. Nah, pada saat persiapan operasi, disitulah produk ini bermanfaat, mencegah terjadinya perusakan sel terlalu banyak karena antioksidannya ada banyak. Kemudian yang kedua adalah juga membantu apa namanya perbaikan ya, dengan antioksidan juga mencegah tidak terjadi perburukan oleh eh, reaksi stres tubuh oleh operasi ataupun oleh radang dan sebagainya. Izin bertanya dok, anak saya waktu umur 4,5 tahun terkena bronko-pneumonia. Kalau bronko-pneumonia itu radangnya pada saluran nafas dan pada paru. Sampai saat ini usia 6 tahun, jika batuk harus diisi nebu. Apakah pneumonia ini seperti alergi? Tidak. Pneumonia tidak sama dengan alergi. Ya. Alergi adalah pencetusnya. Alergen baru kemudian terjadi sesak napas. Dan sesak napasnya kalau pada asma contohnya buang napas yang susah. Kalau pneumonia tidak, tarik napasnya oke, cuma cepat dan dalamnya. Sama-sama nggak bagusnya sih. Kemudian jika batuk harus dilebur. Ya, artinya itu cara pemberian obatnya ya. Cara pemberian obatnya mungkin lewat uap tadi, gitu ya. Obatnya ya tergantung obat apa yang dikasih oleh dokter, sehingga kemudian langsung mencapai sasaran di saluran nafas.
Kemudian, apakah pneumonia sama dengan alergi? Jawabannya tidak. Jika tidak, jika ada pencetusnya, maka akan mengakibatkan muncul kembali. Ya, betul. Kalau alergi mesti ada pencetus baru timbul lagi. Dan apakah dia tergantung kekebalan tubuh? Ketika dewasa sembuh dengan sendirinya. Dia pasti ada reaksi dari tubuh ya untuk kemudian merespon gitu. Misalnya kalau dulu kalau saya asma ya, saya disuruh berenang, saya disuruh juga eh, apa namanya ya latihan fisik lah gitu ya, itu juga membantu. Jadi bukan hanya diuap. Oke, ini ada pertanyaan berikut. Saya minum AFC 4 hari, keluar gatal merah di seluruh tubuh. Apakah itu normal? Tidak. Normalnya tentu nggak gatal-gatal. Kalau normalnya gatal-gatal ya nggak ada yang mau normalnya gatal-gatal. Tidak normal. Oke. Penyakit saya kista, miom, dan prakanker serviks. Dosis yang baik untuk penyakit saya itu berapa saset per hari? Ya kembali ke ini tadi ya, sebenarnya fungsi apa yang mau dilihat ya. Menurut saya 4 sampai 5 hari sudah cukup ya untuk sebagai langkah awal. Oke. Nah sekarang kalau timbul gatal-gatal setelah minum, kenapa nih? Gitu. Emang paling sering kita akan berpikir alergi. Nah kalau kita berpikir alergi, ya stop dulu. Hilang nggak dia? Gitu ya. Kalau di stop nggak hilang, apa nih? Apakah reaksinya berlanjut terus? Boleh tambah obat. Gitu ya. Oke, ciri umum untuk pneumonia apa saja? Tadi batuk ya, terus pernapasannya cepat dan dalam, demam tinggi, ya itu pneumonia seperti itu. Oke, izin bertanya dokter, kalau merasa penuh di perut dan seperti mendorong ke atas itu kenapa? Paling sering sih merasa penuh karena gas ya. Dan gas itu kan dibandingkan benda padat dia pasti akan menuju ke atas ya. Sama aja kalau kayak kita melihat cair, benda cair, kita masukin benda padatnya akan mengendap. Cairan di atas. Nah ini dibandingkan dengan udara, ya berarti udara yang di atas nih, cairan akan di bawah. Kalau dia terjadi di alveolus ya, sehingga kemudian di sini eh, apa namanya si perut yang bagian atas ini mesti diapain gitu ya. Ya untuk mencegah produksi gas berlebihan. Pertama bakterinya juga mungkin kita harus cari tahu nih bakteri apa yang bikin gas. Tadi bukan berarti suruh periksa kultur, tapi ya kita kasih usus yang ada bakteri apa namanya bakteri probiotiknya untuk kemudian dia ber inilah bernegosiasi dengan patogennya itu ya kira-kira gimana nih caranya supaya jangan produksi gas terus gitu ya itu yang dilakukan untuk bahasa halusnya ya tapi apa yang terjadi ya kemungkinan sih combat ya perang antara bakteri baik dengan bakteri yang ini untuk mengurangi produksi dari gas. Nah, di situ pada kontribusi. Nah, kalau mau tanya berapa banyak, sebenarnya sih nggak ada ketentuan karena ini makanan sehat, gitu ya. Anda boleh banyak-banyak makan atau Anda hanya batasi seadanya di 2 saset per hari. Nah, ini berikutnya. Produk AFC mana yang bagus untuk kami yang stres? Ini saya terus terang masih kurang tahu juga di kami stres itu gimana gitu ya. Kalau misalnya yang dimaksud adalah infeksi, ya, usus itu bagus ya. Kalau yang dimaksud ada batu, batu ya nggak mesti ini keluarin ya, operasi kalau batu. Dok, kalau kita posisi lagi makan, apakah boleh bila sering minum? Dia nggak ada larangan nggak boleh, tapi kebanyakan kalau kita banyak minum jadi cepat kenyang. Sehingga makanan yang kita ambil jadinya tidak habis. Itu aja sih pendapat saya. Dokter izin, pasien anak-anak dengan diagnosis pneumonitis pada parakardial kanan, parakardial ya, sebelah jantung di kanan terjadi pneumonitis.
dulu sering batuk di luar saat gerah kepanasan dan juga keringinan disertai pilek, bersin sangat. Obat antihistamin dan obat pengganti dahak lambat laun si anak sudah tidak demikian hanya bersin saat dingin. Apakah artinya pneumonitis yang tadinya membaik dan sembuh? Iya, menyembuh lah kalau dia nggak seperti itu lagi. Hanya tinggal alergi yang dingin saja. Betul. Terapi saat ini Suba, Utsu, obat kimia sudah tidak konsumsi lagi. Nah, Suba dan Utsu tadi cocoknya di pencegahan ya, bukan di pengobatan. Cocoknya di pencegahan sebenarnya. Jadi kalau memang mau, ya itu di apa namanya, diminum rutin, ya, bukan digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan. Jadi diminum rutin. Oke, ini saya kira udah semua pertanyaan jawab ya dari ini. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan secara langsung. Belum ada yang raise hand dok ini. Tapi yang di chat room udah selesai saya tanya jawab. Yes, iya. Eh, oke dok, ini pertanyaan yang ininya aja deh dok. Kalau untuk kita yang belum kena dok, ya semoga jangan sampai kena pneumonia ya dok ya. Ya, Amit-amit ya dok ya. Cuman pertanyaannya ini untuk kita Indonesia ini ya kita sama-sama tahu dok, banyakan pria ya, apalagi kita pria-pria ini semuanya ada yang ngerokok, ada yang sekarang zaman sekarang nge-vape dan lain-lain gitu ya dok ya. Itu kan salah satu penunjang untuk pneumonia dapat berkembang di tubuh kita sebenarnya. Kira-kira kalau dari dokter, sarannya ya pasti harus dikurangi lah. Kalau untuk yang kayak gitu-gitu tetap harus dikurangi. Cuman sarannya dok, untuk konsumsi kalau dari produk Tuba dan Utsu aja kita bilang sekarang ini kira-kira di berapa perharinya dok? Untuk kita menjaga aja. Saya nih mungkin saya belum belum ada uh, uh, apa tanda-tanda untuk pneumonia dan lain-lain. Tapi misalkan saya mau jaga aja, jangan sampai kena juga. Kira-kira konsumsinya gimana dok? kalau tadi dibilang isunya rokok sebenarnya perlunya adalah sifat dari antioksidannya ya. Dan sekali lagi kalau antioksidan tidak ada batasan sebenarnya. Nah, tapi memang maksudnya walaupun nggak ada batasan, kalau anjuran dari AFC sendiri kan adalah 1 sampai 2 saset ya per hari dan itu bisa dua-duanya artinya si Subasi maupun apa namanya Utsukushi ya 1 sampai 2 saset. Nah, kalau ditanya apa namanya fungsi lebih kepada fungsi untuk pertahanan tubuh misalnya NK cell tentu si Utsukushi yang lebih berperan ya. Jadi kita memang menganjurkan gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu yang spesifik mau disasar apa, menurut saya ya Utsukushi 2 saset dan Subarashi 2 saset saja. Selain antioksidan, juga dia membantu perbaikan dari apa namanya dinding saluran napas ini, epitel namanya, dengan regenerasi sel. Ditambah lagi dengan dia punya fungsi antioksidan. Oke, itu saran saya. Cukup jelas Oke, sih. ya, oke kalau gitu. Itu ya teman-teman. Jadi antioksidan itu untuk dibilang untuk ya, semuanya sih antioksidan banyak manfaatnya. Kalian sebenarnya uh, membutuhkan itu setiap hari. Jadi sarannya juga kalau bisa ya jangan kurangin kurangin yang macam-macam ya dok ya, kayak ngerokok dan lain-lain gitu ya dok ya. Ini Iya, terutama untuk bapak-bapak biasanya kalau udah duduk ngopi udah pasti ngerokok tuh biasanya kan ini uh, karena gini teman-teman, kalau dari saya, kalau yang saya baca kan saya baca ya, yang artikel ya, yang kemarin kasus pneumonia dan lain-lain itu rata-rata karena kalau di sana mungkin kan karena virus dan lain-lain. Tapi kalau di sini teman-teman, di sini mah udah bisa virus juga, di sini juga kualitas udara juga kita nggak bisa bilang bagus banget gitu ya dok. Itu ya dok ya. oh, Ya, bagi jadi dari Jakarta. Udah. iya, jadi kualitas udara juga. Jadi kita udah tahu kayak begini, ya udah kita juga mengurangi yang jelek-jeleknya. Gitu ya teman-teman kira-kira. Oke, oke kalau gitu. Eh,
Urlap 6 bulan dan pemeriksaan membaik. Terakhir dok, ini ada yang tentang paru-paru juga sih dok. Terakhir ada yang tanya, katanya adiknya pernah divonis TB, sudah berobat selama kurang lebih 9 bulan dan pemeriksaan akhir dinyatakan sudah membaik sembuh. Tapi hasil ronsen terakhir menunjukkan adanya pelengketan jantung dan paru-paru. Itu kenapa ya dok kira-kira? Bisa jadi kan ada reaksi TB-nya ya itu. Jadi pelengketan apa sebagainya. Tapi itu obat TB itu untuk apa, mematikan kumannya, tapi tidak mencegah terjadi reaksi-reaksi yang lain tadi. Jadi mungkin aja terjadi peradangan yang hebat, kemudian ada respon seperti yang disebutkan tadi, gitu. Tapi itu bukan gara-gara obat TB-nya nggak mempan, obat TB-nya tetap mempan, membunuh kumannya. Tapi reaksi-reaksi yang diakibatkan kuman itu tidak bisa dicegah oleh obat TB. Itu bisa salah satunya ya makan bersama-sama dengan Subarasi dan Utsukushi ya untuk meningkatkan. Oke, oke. Jadi dari TB-nya ya dok ya, Ya, utamanya ya. ya, Oke. Solusinya, solusinya apa? Solusinya mungkin lebih ke arah solusinya tuh kalau mau konsumsi produk tuh kira-kira gimana dok kalau untuk kasus ini? Ada saran nggak? iya. Kemungkinan makanya ini sebenarnya sih saya kurang paham juga dalam hal disebut pelengketan ini ya. Apakah pelengketan ini sebenarnya jaringan ikat yang dibentuk gitu ya, atau sebenarnya apa gitu ya? Atau masih ada peradangan di baliknya. Nah, kalau dalam hal kita mengkonsumsi konsumsi dan ini em, kita mulai dari 2 saset per hari. Kemudian mungkin kita lihat dulu keluhannya gimana, efeknya gimana setelah itu. Karena kalau misalnya ternyata katakan dampak dari reaksi peradangan TB yang hebat dan itu perlu antioksidan dari produk ini, tentu apa namanya kita bisa lebih dari 2 saset sehari gitu ya. Nggak harus tergantung. Jadi sekali lagi kalau kita mengambil efek dari antioksidan, ya kita bisa 2 saset lebih, 3 4 saset sehari juga boleh. Oke. Oke dokter. Eh, oke. Jadi kesimpulannya Utsusuba ini tadi lebih fokus di produk yang apa dok? Sebenarnya lebih bagus kalau kita bicara di preventif ya. Jadi, pertanyaan untuk ngobatin. Untuk ngobatin itu ya tadi saya bilang, misalnya kita berharap pembentukan apa eh, regenerasi sel paru bisa, tapi kan umurnya nggak secepat itu akan terjadi regenerasi sel paru. Jadi kalaupun kita minum pada saat terjadi pneumonia, maka fungsi antioksidan yang paling berperan di situ, mencegah perusakan lebih lanjut oleh peradangan. Tapi kalau kita mau mengharapkan regenerasi sel paru terjadi, cuma waktunya nggak akan secepat yang kita harap. Makanya jangan sampai bekerjanya ketika lagi sakit gitu. Justru sebelum sakit udah banyak menghirup asap rokok atau banyak polusi di udara, itu yang kita minum. Sehingga terjadi perbaikan sebelum terjadi kerusakan-kerusakan karena virus maupun bakteri. Itu sih. Ini pertanyaannya masih berkisar pengobatan terus nih. Kalau pengobatan Iya, makanya jadi benar ya teman-teman, ini saya setuju kalau yang ini. Jadi bukannya bukannya nggak mau dijawab ya teman-teman, cuman lebih ke arah kayak kita sebenarnya produk ini memang diciptakan untuk preventif, bukan untuk obat, bukan untuk pengobatan. Karena kalau obat pengobatan ya jelas sudah ada kata dasarnya dari pengobatan itu aja kan obat sebenarnya ya teman-teman ya. Ya kan gitu. Dan obat pun kalau menurut saya kayak contoh kayak tadi kita sering bilang pneumonia dan ada penyakit lain. Kalau kita konsumsi obat untuk pneumonia, ya udah pneumonianya yang membaik, tapi penyakit yang lainnya kan enggak. Karena namanya obat itu dia fokus tertuju kepada satu satu tujuan gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini untuk preventif betul, Ibu Malasari betul. Jadi ini preventif. Jadi uh, makanya kenapa tadi saya nanya juga kan tentang preventif dan lainnya. Jadi kalau namanya preventif, kita belum ada apa-apa, belum ngerasain apa-apa, kita udah konsumsi dulu justru biar nggak kenapa-napa gitu kan, ya kan? Jadi itu namanya preventif, mencegah.
Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Ini pertanyaan yang lainnya kita simpan untuk topik selanjutnya ya, teman-teman. Jadi kanker, lambung, jantung, dan lain-lain, stroke, dan lain-lainnya itu kita simpan untuk topik lain karena nanti juga kita bukan sering ya, setiap minggu pasti ada teman-teman. Jadi tenang aja, pasti di minggu keberapa nanti akan ada topik yang tentang pertanyaan kalian. Mungkin itu aja. Terima kasih, Dokter Trevino. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum selesai, saya cuma mau info kita nanti di tanggal 21 Maret, ya masih lumayan lama ya, tapi kita udah mulai jual tiket dari sekarang karena biar nggak buru-buru. Jadi kita tahu kapan kita harus extend tempat, kapan kita harus tambah bangku, dan lain-lain. Kita ada acara tanggal 21 Maret ini di Alam Sutra, teman-teman, di Living World Mall, di hallnya NLW Hall. Jadi kalian bisa beli tiketnya nanti ke upline atau pengundangnya pasti punya infonya tentang penjualan tiketnya. Di situ nanti akan ada acara LOP Jakarta yang akan ada presentasi tentang produk, akan ada presentasi tentang bisnis, marketing plan, dan lainnya, dan ada acara-acara seru lainnya. Dan yang datang itu semuanya lengkap. Ada Pak Ernest, ada Pak Mike, dan ada GM kita, Nico juga akan hadir di situ semuanya, dan beberapa dokter-dokter yang kayak Dokter Yudi dan lain-lain, semuanya juga akan datang di situ ya. Busido-busido dan ranking-ranking leader. Terima kasih semuanya. Thank you Dokter Trevino sekali lagi untuk waktunya. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya di hari Senin. Kita akan ada ngobrol bareng tentang gimana caranya nyusun titik, gimana caranya kembangin jaringan, gimana caranya prospek orang, semuanya kita aduk campur jadi satu. Kalian bisa tanya sepuasnya karena ini emang judulnya Q&A. Jadi kalian emang harus nanya, kalau enggak acaranya enggak akan jalan. Gitu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Thank you dokter, selamat sore. Selamat sore semua, sukses.